sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pangestuti Prima Darajat. Saya merupakan salah satu dosen program studi Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Adapun konsentrasi bidang keilmuan saya yaitu matematika terapan. Oleh karenanya, pada semester ini saya berkesempatan untuk mengampu mata kuliah Kalkulus 1. Mata kuliah Kalkulus 1 ini diampu oleh mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib ditempuh sebagai prasyarat mata kuliah Kalkulus 2 maupun mata kuliah komputasi numerik pada semester berikutnya. Dapat dideskripsikan mata kuliah Kalkulus 1 ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang sistem bilangan, fungsi, limit, turunan dan penerapannya, serta integral dan penerapannya. Pada perkuliahan Kalkulus ini ada beberapa materi pokok dan kemampuan akhir yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa. Materi tersebut diantaranya yang pertama adalah sistem bilangan. Pada materi sistem bilangan diharapkan mahasiswa mampu mendiferensiasi bilangan serta menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu persamaan, pertidaksamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak pada sistem bilangan real. Pada materi fungsi, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi domain dan range suatu fungsi serta menggambar fungsi baik fungsi linear, fungsi kuadrat maupun fungsi komposisi. Pada materi limit, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis limit suatu fungsi serta mengidentifikasi kekontinuan suatu fungsi beserta syarat-syarat kekontinuannya. Pada materi turunan, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep turunan serta menerapkan dalam menyelesaikan masalah nilai maksimum maupun nilai minimum suatu fungsi. Bab yang terakhir yaitu bab integral. Pada bab integral diharapkan mahasiswa mampu menentukan integral suatu fungsi serta dapat mengimplementasikan aturan-aturan integral untuk menyelesaikan masalah luas maupun masalah volume benda putar. Sistem pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan kalkulus ini yaitu kombinasi antara luring dan daring. Luring dilaksanakan di kelas, sementara daring dilaksanakan melalui Google Meeting. Selain itu, seluruh materi dan tugas diorganisasi dalam Google Classroom. Pembelajaran kalkulus pada satu semester dilakukan selama 16 pertemuan, yakni terdiri dari 14 perkuliahan, 1 pertemuan untuk UTS, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Pada setiap akhir perkuliahan, jurnal perkuliahan maupun daftar hadir akan dilaporkan melalui Sistem Informasi Akademik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Adapun metode pembelajaran Student Centered Learning yang digunakan pada perkuliahan ini adalah Small Group Discussion, Cooperative Learning, Problem Based Learning, kemudian juga Discovery Learning. Pada perkuliahan Kalkulus 1 ini, interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dua arah. Pada awal pokok bahasan pada setiap pertemuan, dosen akan memberikan motivasi juga menjelaskan ruang lingkup pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah dosen memberikan topik diskusi atau tugas dan setelah mahasiswa mengerjakan diskusi dan tugas, dosen akan memberikan feedback dari tugas, juga menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang dipelajari.
Pada perkuliahan kalkulus ini, penilaian dilakukan pada proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran usai. Pada proses pembelajaran, beberapa indikator yang dinilai adalah ketepatan penyelesaian masalah, penyampaian pada saat presentasi, juga kerjasama kelompok. Setelah usai pembelajaran, beberapa ujian dilakukan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai bentuk penilaian. Adapun bobot penilaian adalah proses pembelajaran 50%, untuk ujian tengah semester 25%, serta untuk ujian akhir semester 25%. Demikian tadi pemaparan tentang deskripsi mata kuliah, materi serta kemampuan yang diharapkan, kemudian sistem pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian pada mata kuliah Kalkulus 1. Terakhir, proses perkuliahan Kalkulus 1 akan ditampilkan pada cuplikan berikut ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat? Belajar nggak tadi di rumah? Ya, alhamdulillah ya, sudah musim hujannya sudah mulai menghilang. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Oke, pertemuan kita di minggu kemarin mempelajari apa ya? Yang masih ingat? Oke, ya, turunan. Betul, turunan apa itu turunan? Yang kita pelajari kemarin. Aktivitas perubahan nilai fungsi terhadap nilai variabelnya. Oke, jadi kata kuncinya adalah perubahan nilai fungsi terhadap nilai variabelnya. Oke. Ya, konsep apa yang mendasari aturan turunan kemarin? Konsep apa? Nilai ini menjadikan garisnya. Ya. Oke. Ada limit ya. Kita menghitung turunan. Jangan lupa berawal dari nilai limit. Nilai limit dari apa? Kemiringan, garis singgul, kemudian juga kecepatan sesaat. Oke. Setelah kita pelajari konsep turunan, kemudian aturan pencarian turunan, kemudian kemarin kita juga mempelajari penerapan turunan. Untuk apa ya kali kemarin penerapan turunan itu kemarin? Untuk menentukan nilai maksimal atau minimum suatu fungsi atau titik ekstrim fungsi. Oke, ya betul. Jadi aturan dari turunan ini kita terapkan untuk menentukan nilai ekstrim. Apa itu nilai ekstrim? Yaitu nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi bagaimana kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum ini kalau ada kasus-kasus tertentu. Ya, silakan dibagi menjadi kelompok yang berisi 4 sampai 5 orang. Bahan diskusinya bisa diunduh di Google Classroom. Oke, silakan. Bisa berkumpul masing-masing kelompok. Silakan dijelaskan di depan kelas hasil dari diskusi kelompoknya. Diawali dengan kelompok 1, perwakilannya siapa? Saya. Oh ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Majid, perwakilan di kelompok 1
lebar 13,5 cm. Gambarnya ini bisa dilihat. Apabila kotak dibuat dengan memotong bentuk sangkar setiap sudut papan tersebut, tentukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi agar volume maksimum diketahui. Jadi untuk panjangnya itu kan 36 cm sudah diketahui soal, juga lebarnya. Dan X di sini sebagai tinggi karena ini berbentuk sebuah balok. Yang pertama-tama untuk rumus panjangnya ini, panjangnya di 36 itu dikurangi sama yang ini ya, tinggi baloknya. Karena ini X-nya ada 2, berarti di sini menjadi 2X. Lanjut yang lebar juga sama seperti yang panjang, juga dikurangi sama 2 kalinya tinggi balok tersebut. Seperti yang saya bilang tadi ya, tingginya itu sama dengan X. Kemudian kita masukkan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk panjangnya, dan ini lebarnya, dan ini tingginya. Tinggal dikali saja. Seperti ini ya jadinya. Kemudian karena kita akan menentukan nilai X agar mendapatkan nilai maksimum, maka kita harus menurunkan terlebih dahulu hasil dari formula ini. Hasilnya seperti ini ya. Turunnya dari 486, ya seperti inilah. Dan untuk menentukan titik stasioner agar bisa mengetahui nilai maksimum minimum. Jadi nilai titik stasioner itu adalah titik yang hasilnya sama dengan 0. Ya. Ini ya, 0 ini. Kemudian di sini disederhanakan dengan dibagi sama-sama 6. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi, kita sederhanakan lagi. Kemudian yang min 27 di plus 2x itu sama dengannya ini. Yang kedua yang min 3 plus x sama dengan X sama dengan 3 karena kita plus 2. Karena yang X yang sebelah kiri saya, sebelah kiri ya, itu nilai X-nya sama dengan 13,5. Karena tidak mungkin digunakan, maka kita menggunakan X yang sama dengan 3. Sehingga kita masukkan saja untuk nilai X-nya di sini. Nanti hasilnya ini sudah bisa ditemukan. Mungkin untuk presentasinya cukup sedikit saja ya, karena diskusinya juga sedikit. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kenapa ya? Yang itu mengapa X sama dengan 13,5 tidak mungkin digunakan? Loh, kenapa ya? Kok bisa ya? Kamu tanya seperti ini. Bentar ya. Jadi ya, X yang 13,5 itu tidak digunakan karena di soal sendiri lebar maksimum balok itu diketahui 13,5, sehingga hasilnya kan sama. Maka X-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak mungkin bisa membentuk suatu balok. Mungkin seperti itu mas. Apakah yang lainnya sudah jelas? Ya udah, terima kasih, saya akhiri perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih hasil diskusi kami. Saya dari kelompok 1 perwakilan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinisnya ini perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang bahan diskusi 2 dengan soal Pak Andi akan membagi lahan peternakannya menjadi 2 bagian, yakni untuk ayam dan bebek. Pak Andi memiliki 500 meter kawat berduri untuk membuat pagar pada peternakannya tersebut.
Tentukan luas maksimum daerah air. Jadi saya misalkan ini ada gambar, diilustrasikan dengan gambar tersebut sehingga mendapatkan kelilingnya dengan rumus keliling sama dengan 3x plus 4y. Kelilingnya sudah diketahui yaitu 500. Jadi y sama dengan 500 kurangi 3x per 4. Kemudian lebar, luasnya sama dengan panjang kali lebar. Lebarnya dengan misalkan luas sama dengan x kali 2y. Dengan hasil tersebut. Dan L luasnya menjadi persamaan stasioner. Persamaan stasioner yaitu apabila turunannya sama dengan 0. Jadi kita turunkan terlebih dahulu dengan hasil 250 kurangi 3x sama dengan 0. 250 sama dengan 3x dan x-nya 250 per 3. Dari rumus ini akan kita cari hasilnya y. Kemudian bisa ditulis ulang seperti itu dan y sama dengan 250 per 4. Jadi luasnya sama dengan x kali y. Luas sama dengan 250 per 3 kali 250 per 4. Jadi luasnya diketahui 5208. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, mengapa tidak digunakan titik ujung dan malah menggunakan titik stasioner? Baik, titik ujung tadi kan soalnya itu titik ujungnya adalah 0 dan 500. Jadi tidak mungkin salah satu variabelnya sama dengan 0. Jadi titik maksimumnya 0 dan 500. Sehingga kalau salah satu x atau y yang 500 maka tidak berbentuk dua daerah. Kalau sudah paham? Apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin cukup di situ hasil diskusi dari kelompok saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang berpartisipasi. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sedikit saya meluruskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari hasil diskusi tadi. Pertanyaannya bisa saya simpulkan adalah kenapa kalau di kehidupan sehari-hari, kalau di penerapan itu tidak digunakan titik ujung, gitu ya? Kenapa ya? Jawabannya sudah benar tadi. Nah, ada kalanya kalau kita terapkan titik ujung ini, maka daerahnya tidak terbentuk. Tadi yang pertama adalah bentuknya seperti ini. Kalau kita ambil titik ujung maksimum gitu ya, x-nya adalah 13,5. Lebarnya adalah 13,5. Sepanjang ini otomatis tidak ada tempat untuk sudut yang dipotong. Tidak ada tempat untuk x. Dengan kata lain x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, maka baloknya tidak jadi terbentuk, gitu ya, tidak ada tingginya, tidak jadi terbentuk. Begitu juga ketika ladang peternakan, gitu ya, panjang kawatnya adalah 500, gitu ya. Kemudian berarti titik ujungnya, berarti titik ujung x-nya tidak lain adalah 0 atau 500. Kalau kita gunakan titik ujung untuk membentuk ini, maka tidak terjadi daerahnya tidak terbentuk.
pertanyaan tadi sudah bisa dipahami? Oke. Kalau sudah dipahami semua, tidak ada pertanyaan lain, kuliah hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pekan depan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan tentang mata kuliah kalkulus 1 sekaligus cuplikan perkuliahan kalkulus 1 di kelas. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.